satu oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan satu oktav. Mana mungkin kita berharap akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada lagi. Tio nih, naikin satu oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan satu oktav. Ya. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram. Sudah masuk pada rakaat pertama. Ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG. Tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Itu perlu kita ini semua sekarang mari kembali ke ya dulu tadi Mas Rocky bilang seharusnya kan revolusi tapi diperhalus menjadi reformasi. Ya sih itu yang disepakati, mari reformasi gitu. Karena dulu orang agak takut kalau revolusi itu bisa hancur. Tapi kalau evolusi tidak ada gunanya katanya. Maka kita pilih reformasi kan gitu. Dan reformasi kalau dilaksanakan sesuai amanat-amanatnya itu ya bisa maju sebenarnya. Tapi sekarang terjadi kemunduran kembali ke cara-cara yang dulu, terutama cara berhukum menurut saya sudah kembali seperti dulu lagi. Hukum positivistik, instrumentalistik itu sekarang sedang menggila di mana-mana gitu. Itu aja Mas dari saya. Itu pernyataan di akhir saya kira dari Pak Mahfud. Saya lanjut ke Bung Rocky. Tadi Pak Mahfud mengatakan kita harus terus meneruskan reformasi. Tapi lalu tadi Mas Arjuto mengatakan sekarang terjadi pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi kalau nggak salah. Gimana kita masuk ke era sekarang menangani itu Mas Rocky? Ya kita bikin analisis dan kita ucapkan ulang apa yang ada di koran hari-hari. Ngapain coba? Bosen saya dengar itu. Semua ada di koran. Intinya kita menyesalkan kenapa gagasan awal revolusi itu dibatalkan oleh keraguan-raguan kita untuk melangkah satu kali dari sistem otoriter pergi pada demokrasi. Kan itu. Jadi ada fiksasi di kepala kita. Apa yang mendorong kita? Nggak ada. Dia oposisi. Iya, oposisi artinya berdiri di kiri. Dan nggak ada yang mau berdiri di kiri. You duel dengan argumen tuh. Coba bikin blok politik kiri coba. Takut. Baca Tan Malaka. Masuk kafe pakai La Sportiva. Padahal nggak pernah naik gunung. Pamer-pamer La Sportiva. Akibatnya kafenya dikasih pasir, kerikil supaya kelihatannya itu sepatunya berguna kan. Jadi mental block itu ada di kita itu. Sejarawan, analis politik mengucapkan ulang apa yang ada di koran. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Kalau mau marah bikin blok.
blok politik kiri. Baik, kita ketemu malam ini paling tidak untuk menyatukan keresahan, menyatukan kegelisahan, menyatukan bahwa Indonesia ini harus diselamatkan. Dengan kata lain, sudah tidak ada harapan dengan pemerintah. Kita sudah tidak bisa lagi, sudah hampir 2 tahun, belum ada tanda-tanda di semua aspek membaik. Hukum makin otoriter, disalahgunakan, dimanipulasi, ekonomi ambruk, kehidupan sosial saya lihat juga tidak makin kohesif, makin tertata gitu ya. Dan seterusnya. Lalu kita berkumpul hari ini karena kita masih punya harapan agar Indonesia ini kita selamatkan dari situasi ini. Oleh sebab itu, ya kita bukan sia-sia untuk bertemu dalam satu forum kecil atau besar, dimanapun, karena ini kita sedang mengakumulasikan, meninggikan kapital untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi bagi kepentingan membangun Indonesia yang lebih baik. Apakah bentuknya revolusi atau kata Rocky tadi melakukan, ya bikin blok oposisi. Ya sekarang ini barangkali kita ini sebetulnya secara tidak sadar meskipun tidak dideklarasikan kita sedang membangun blok itu. Geser sekarang ke Tio. Silakan Tio. Sejak Prabowo Gibran terpilih, rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Dan jangan pernah kita mungkin berharap, mana mungkin kita berharap, akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada Ini lagi. Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram. Sudah masuk pada rakaat pertama. Ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG, tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan Tio Assalamualaikum Ardianto. warahmatullahi wabarakatuh. Oki,